Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita kedatangan tamu dari BPS Republik Indonesia, yakni Pak Ihsan Nurizal ya Pak ya. Beliau Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Disingkat tadi SP2K. SP2K, oke. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan Pak Ihsan nih. Seperti yang kita ketahui kan peternakan, perikanan dan kehutanan itu kan masuk subsektor pertanian ya Pak ya. Di PDRB ya. Jadi kalau dipikir-pikir nih kelihatan pertanian ini kan kalau dilihat nih dari struktur PDB nasionalnya, pertanian itu kan apa ya kontributor terbesar kedua nih setelah industri pengolahan ya Pak ya. Kalau kira-kira menurut Bapak nih, kok bisa ya pertanian itu ngasih share terbesar terhadap perekonomian kita? Itu dari gimana itu Pak? Oke. Wah ini kalau cerita pertanian, sumbangsi pertanian di Indonesia ini sebenarnya sejarah panjang. Oh panjang, ya, oke. Artinya bahwa kita dikenal sebagai negara agraris ya, benar, dengan Pak. dua macam iklim gitu kan. Jadi dengan negara yang dua iklim itu potensi pertanian menjadi sangat besar di Indonesia, yaitu secara umum. Bahwa secara nasional tadi saya sampaikan ada sekitar 12% begitu kan kontribusi daripada pertanian diukur dari PDB sektor nasional, pertanian ya? Terhadap nasional sekitar 12-13%. Tentunya lagi-lagi ya itu karena memang disupport ya dari memang iklim yang memungkinkan untuk pertanian tumbuh. Kalau di Sumatera Utara saya lihat tadi buku di PST ini publikasi ini 20% begitu kan, 20%. Dan yang terbesar kalau yang pertama kalau saya lihat Pak, di Sumatera Utara saya lihat ini. Kalau di Aceh saya pernah di Aceh. Bapak pernah di Aceh. Oke, siap. 29% malah lebih besar. Ya, Oke. Jadi bervariasi di tingkat provinsi. Nasional tadi 12%. Iya. Jadi kenapa besar ya karena tadi didukung oleh iklim yang memungkinkan potensi pertanian tumbuh dengan baik. Lalu besarnya kontribusi pertanian ini juga bisa dilihat dari orang-orang yang bekerja, petaninya begitu. Ya, bahwa ada sekitar 33 juta orang yang berdasarkan data dari BPS Survei Sakernas bekerja di lapangan sektor pertanian ya. Sektor pertanian tadi yang kita maksud tadi udah disinggung oleh ada peternakan, perikanan dan kehutanan. Nah, yang utamanya memang ya yang terkait dengan tanaman ya. Tanamannya Pak. Tumbuhan. Kalau saya pembagian ada dua direktorat di BPS yang terkait dengan pertanian. Yang pertama statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. STPHP disingkatnya. STPHP. Lalu saya di SP2K yang tadi peternakan, perikanan, kehutanan. Nah di pertanian ini yang menjadi tanaman ini yang menjadi sumber pangan jadinya kan. Selain tentu ada di pangan dari hewani juga ada gitu kan, dari padi begitu kan yang besar kontribusinya. Nah inilah ciri khas dari negara agraris yang tanaman kontribusinya yang besar. Ya, Pak. Dan yang diantara yang saya sebut tadi ada tanaman pangan, lalu ada hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Ini tanaman pangan lebih besar ya Pak ya, lebih dominan. Jadi artinya juga ini mencerminkan banyaknya petani yang bergelut di sektor tanaman pangan ini. Terus, tadi kan Bapak sudah jelaskan juga ya, ternyata pertanian kita itu lebih banyak di sektor tanaman pangan gitu kan. Nah, kalau dari data Sakernas juga tadi sudah Bapak singgung juga kalau sebagian besar penduduk kita itu kerjanya di sektor pertanian gitu. Nah, gimana nih pandangan Bapak terhadap kondisi pertanian kita saat ini, Pak? Ya, tentu
kalau ditanya bagaimana kondisi pertanian, tentunya menjadi masih andalan ya untuk apa namanya perekonomian di Indonesia secara umum ya. Jadi bagaimana perkembangan dari dinamika pertanian ini tentu diharapkan masih untuk berkontribusi sehingga paling tidak pemenuhan ya kebutuhan pangan ya bisa diperoleh secara mandiri ya begitu. Itu yang dikenal dengan apa namanya kita sudah surplus mandiri ya terhadap pangan. Nah, inilah yang apa namanya saat ini diupayakan potretnya untuk bisa kita lihat bagaimana keadaan terakhir. Nah, ini saya mau menyampaikan bahwa saat ini BPS sedang mempersiapkan sensus pertanian 2023. Tahun depan ya, Pak? Tahun depan. Nah, ini dari sinilah kita akan melihat nih bagaimana nih kontribusi dari pertanian dengan sampai saat ini. Ya, seberapa besar share-nya, kontribusinya itu bisa kita lihat. Ya, dari tadi yang 6 subsektor tadi ditambah jasa pertanian ini berapa nih saat ini kontribusi dari pertanian bisa lihat dari sensus pertanian 2023 nantinya. 2023 di tahun depan ya, Pak ya. Terus juga ini kan ya, Pak, kalau dilihat dari sisi pertanian kan kadang orang berpikir ya kok pertanian sih sementara kayaknya seiring perkembangan zaman tuh pertanian itu kayak sudah mulai agak sedikit dikesampingkan gitu ya. Ada yang dia lahannya jadi alih fungsi, terus juga mungkin ada kayak kebakaran gitu atau mungkin kondisi-kondisi lain gitu kan. Menurut Bapak kira-kira gimana nih kondisinya itu nanti untuk keberlanjutan sektor pertanian kita ke depannya, Pak? Iya, betul. Ya, kalau dari data-data juga memang bahwa lahan lah paling tidak begitu kan tadi ditanyakan dengan keberlanjutan lahan begitu kan. Ini ada menunjukkan penurunan ya lahan yang digarap dalam pertanian. Misalnya untuk tadi saya sampaikan data KSA untuk tanaman pangan gitu itu di nasional turun ya dari tahun 2019 sekitar 10 jutaan hektar begitu ya 10,6 juta jadi menjadi 10,4 juta hektar gitu kan itu di tahun 2021. Kalau kita lihat di Sumatera Utara juga demikian ya. Ini dapat kita maklumi barangkali karena memang dengan berkembangnya zaman ya ataupun dengan adanya peluang-peluang berusaha yang lain yang memungkinkan terutama jasa ya yang makin berkembang ya yang akhirnya memanfaatkan lahan pertanian juga termasuk industri pastinya ya yang mengurus pabrik, membangun pabrik. Itulah diantaranya yang mengakibatkan luas lahan daripada pertanian ini semakin berkurang. Dan ini lagi-lagi kita akan uji. Ya, kita akan uji dari sensus pertanian 2023. Nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Berapa lahan yang digarap? Berapa lahan luas lahan yang digarap oleh petani. Ya, dari mulai tanaman pangan, horti tadi yang kebunan, demikian juga untuk yang di peternakan. Nah, ini pemetaan lahannya berapa begitu kan? Nah, ini menjadi apa namanya informasi terkini barangkali update data ya, karena sensus ini kan mendapatkan data yang global yang lengkap ya, namanya sensus mendata semua objek ya, dalam hal ini pelaku-pelaku usaha pertanian ya, baik rumah tangga maupun badan usaha ataupun bukan badan usaha ataupun perorangan gitu kan. Nah, ini UTL kita menyebutnya, ditanyakan semua pelaku usaha ini ya di 2023. Nah, kita lihatlah nanti ya bagaimana lahannya yang digunakan gitu kan, termasuk juga nanti hak kepemilikan lahan dari yang dimiliki oleh petani seperti apa gininya sampai ya, ke situ ya, Pak ya? Iya, begitu.
oke. Itu berarti nanti kita tunggu nih sensus Siap. pertaniannya 2023 ya Betul, Pak. mantap. Nah, terkait tadi penggerusan lahan, terus juga pengurangan tadi ya Pak ya. Kira-kira ini menurut apa petani ini antisipasinya harus seperti apa ya Pak untuk menghadapi yang seperti itu gitu. Kira-kira langkah apa sih yang harus diambil petani sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kebijakan secara umum mungkin nanti di kementerian terkait begitu kan, nanti apa yang dilakukan begitu kan. Poinnya adalah nanti kita akan memotret ya bagaimana perubahan upaya-upaya dan juga kesejahteraan petani pada akhirnya itu bisa kita lihat dari data-data yang dihasilkan nanti. Nah, di antara isu-isu yang nanti juga kita harapkan dari sensus pertanian ini, misalnya pemanfaatan sosial, ya, petani milenial, ya, petani muda-muda kan gitu kan. Kemudian petani gurem, kalau sekarang sesuai standar FAO menyebutnya small scale producer. Ya, food producer. Nah, jadi petani skala kecil lah begitu ininya. Nah, ini ada ukurannya secara internasional dari FAO sudah mengeluarkan, tidak saja kalau dulu melihat dari kepemilikan lahan, ya, tapi sudah memperhatikan pendapatan. Jadi kita lihat nih lahannya yang sedikit dan irisan dengan pendapatan yang sedikit gitu kan, yang kecil sekian. Gitu. Nah, itu yang kombinasi antara kepemilikan dan pendapatan ini menjadi ukuran internasional gitu kan, yang akan kita gunakan nanti kita lihat di tahun 2023. Yang saya maksud adalah tadi pemenuhan secara internasional, juga pemenuhan data indikator SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, di sana ada FAO paling enggak dari 17 goals, ya, ada 6 yang menjadi ranah FAO terkait dengan pertanian. Nah, dari ST ini sensus pertanian paling enggak ada 4 indikator, ya, 231, 221, 231, kemudian 24 dan 5. Jadi terkait dengan produktivitas, pertenanan kerja, kemudian pendapatan, penggunaan lahan, dan kesetaraan gender dari para petani ini. Sampai dilihat kesetaraan gender. Betul, artinya kita ingin melihat bagaimana untuk jenis kelamin terperinci laki-laki dan perempuan begitu kan. Intinya itu yang memang secara nasional diharapkan bisa didapatkan data kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya. Saya kirain kesetaraan gender untuk kondisi umum, petani juga dilihat. Iya. Karena petani itu kan pada umumnya kalau ngelihatnya kan kebanyakan laki-laki mungkin, karena mungkin butuh tenaga. Itulah gitu yang dilihat. Ya. Seberapa mandiri. Makanya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kan itu untuk melihat bagaimana nih kontribusi atau peran dari perempuan. Artinya di skala umum termasuk di petani ini kan begitu. Yang mengopeni perempuan ada secara khusus tentunya. Itu yang saya kenal. Makanya saya agak terkejut. Ternyata di pertanian dilihat juga nih gendernya gitu. Itu tadi tentang pertaniannya Pak. Ini saya mau, karena Bapak Direktur Peternakan nih. Saya baca berita nih Pak, beberapa waktu lalu nih kan saya baca itu ada penyakit mulut dan kuku nih, PMK, yang sebenarnya PMK yang mewabah kalau nggak salah kira-kira beberapa waktu yang lalu lah gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari data Susenas yang September 2021 ya Pak, konsumsi daging kita itu sebenarnya besar gitu, dan mayoritas masyarakat Indonesia itu sebesar 64% itu pasti mengkonsumsi daging gitu kan ya. Nah, terkait hal tersebut nih, gimana pengaruhnya Pak tadi si wabah tadi terhadap produksi daging nih secara nasional nih? Mungkin apa ada informasi terkait itu mungkin dari direktoratnya Bapak sendiri terkait hal itu gimana Pak? Ya, secara teknis untuk penyakit PMK ini bagaimana sebarannya, kemudian juga penanggulangannya tentu di kementerian lah ya. Ada di Kementerian Pertanian itu di Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, Peternakan Kesehatan Hewan gitu. Nah,
Saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi bahwa memang tentunya dengan ada wabah PMK ini, penyakit mulut dan kulit ini, kuku. Berpengaruh terhadap produksi lah begitu ya. Benar, Pak. Kemarin saya ke daerah melihat dalam rangkaian uji coba ini bagaimana sapi itu yang terkena PMK tadi. Sedemikian kukunya terkelupas, mulutnya ada busanya begitu, matanya besar gitu. Saya lihat, aduh ya Allah, begini ya itu banyak yang derita. Dia duduk aja begitu sapi itu, sapinya besar. Saya lihat, aduh kesian juga sapinya ya gitu. Nah, ini tentunya berpengaruh ya terhadap produksi. Ya. Informasi yang mati sebenarnya yang valid nanti ada di Kementerian Pertanian. Tapi saya dinamika bagaimana penanganan juga karena terkait dengan bicara keseimbangan pangan diantaranya daging sapi ini, BPS terlibat. Saya sebagai Direktur Strategi Peternakan dengan Kementerian Perekonomian Menko membahas terkait dengan neraca komoditas, bagaimana keseimbangan komoditas daging sapi misalnya gitu ya. Ini dibahas ya. Nah, memang di sana didapatkan informasi juga dan upaya-upaya penanggulangannya bahwa di Dirjen PKH ini sudah melakukan penyuntikan 1 juta target di Jawa Timur begitu kan, dan ini terus dimasifkan ya upaya untuk penanggulangan wabah PMK yang kena sapi ini. Ya, jadi sekali lagi kembali ke apa yang ditanyakan terkait dengan produksi, pastinya terganggu ya, berkurang ya, ada yang mati tapi juga matinya enggak, saya pikir persentasenya masih dengan keberadaan masih belum terlalu besar, tapi poinnya adalah bagaimana ini untuk ditanggulangi kan. Karena kemarin juga kita berbicara intens dengan kementerian yang dikoordinator oleh Kemenko Perekonomian untuk Idul Adha ya, Idul Kurban itu betul, bagaimana pengadaan kesiapan kita dan apakah perlu impor begitu kan. Nah, ini tentu perlu disiapkan. Pertama dilihat berapa kebutuhan konsumsinya konsumsi kan tadi sampaikan kan meningkat di ininya, meningkat ya. Memang kalau kita lihat rincinya dari hasil SUNAS tadi, komposisi peningkatan daging ini memang terutama untuk komunitas ayam. Ayam paling banyak ya, Pak ya. Memang untuk daging sapi agak berkurang ya, SUNAS 2020 dengan 2021, tapi dari semua daging ini daging ayam yang meningkat. Cukup signifikan ya daging ayam. Kemarin saya baru menghadiri ada pelantikan gabungan pengusaha pembibitan unggas dilantik oleh Dirjen PKH. Bagaimana mereka berkomitmen untuk yang memang menjadi andalan nih ayam keras ini ya, untuk bisa berproduksi dengan baik, tentunya dengan harga yang baik juga kan pada akhirnya. Betul. Nah, jadi kaitannya kalau tadi kembali ke pertanyaan bagian produksi, ya pasti terganggu, dan dari sanalah kita bisa memetakan berapa nih yang harus diimpor barangkali ya dengan terganggunya ini. Nah, ini Kemenko Perekonomian sudah membahas dan kita terlibat di sana. Oke, siap. Terus gini Pak, ini kayaknya ngelihat dari kostum, terus tadi juga di depan juga dia dibahas nih ya, ada STST 2023-nya nih Pak. Meskipun mungkin kalau dilihat waktunya mungkin tinggal beberapa bulan lagi sebenarnya Pak. Nah, sejauh ini udah gimana sih Pak persiapan tentang sensus pertaniannya ini? Nah, ini yang penting ya. Ini yang menjadi menurut saya pertanyaan utama yang harus saya sampaikan, jelaskan, karena saya hadir di Sumatera Utara ini dalam rangkaian ini, rangkaian sensus pertanian dalam hari ini untuk memastikan data informasi atau kesiapan untuk statistik peternakan ini baik ya,
saya didampingi oleh Pak Rustam gitu kan, terkait dengan peternakan. Nah, ditanya tentang progres, gimana? memang benar 2023 tinggal berapa bulan kan. Betul. Begitu kan. Tapi kita telah mempersiapkan. Oh, sudah ada persiapannya dari Pak, tahun 2021 kita sudah dari 2021. menyiapkan dengan kita sebut dengan gladikotornya. Gladikotor. Kalau ada kotor berarti ada bersih ya berarti Pak. Gladi bersih di tahun 2022. Oh, gladi bersih di 2022. Ada dua periode. Dua periode. Pertama di periode yang bulan Mei kemarin. Bulan Mei di Subang, bulan Mei 2022 di Subang. Di Subang, di Pangkep, kemudian di Sumatera Barat, Mentawai. Ya, itu ada di bulan ini Maret. Maret kemarin ada beberapa kabupaten. Di bulan Mei, maksud saya bulan Mei. Kemudian nanti yang kedua di bulan September. September 2 bulan lagi dong ini. Iya, Pak, betul. ya? Nanti ada Sumatera Utara di antara Simalungun. Sumatera Utara. Simalungun. Jadi ya ada 4 ininya di Simalungun, di Malang, di Kepulauan Seribu. Satu lagi saya lupa di NTB. Ya, di Bima. Ya. Jadi kalau yang kemarin di Mentawai, ya, kemudian di Pangkep, kemudian di Kebumen. Kebumen lupa saya tadi ya, dan kemudian Subang. Itu yang periode bulan uji coba di bulan bersih di bulan Mei. Dan yang kedua nanti di bulan September ini di Simalungun ada. Nah, maksud daripada uji coba ini ya namanya uji coba untuk memastikan nanti di bulan Mei 2023 pelaksanaan pendataan daripada sensus pertanian ini berjalan dengan lancar, kan begitu kan? Kita belajarlah dari gladikotor, kita apa yang perlu diperbaiki, itu sempurnakan, baik instrumen, moda pendataannya, begitu segala macam kita persiapkan. Di gladikotor kita dapat pembelajaran pertama, kita tingkatkan lagi ininya perbaikannya kita lihat untuk di gladikotor yang bulan September. Nah, di antaranya nih moda pendataannya juga. Moda pendataannya ada pilihan opsi yang tradisional ya PEPI ya, paper and pencil interviewer kan, dengan kuesioner. Lalu ada KEPI menggunakan gadget. Sudah pakai cap jadi KEPI ya, KAPI. Jadi computer assisted interviewing ya. Lalu ada web. Pakai web juga ya, Pak, jadi ya? secara mandiri pelaku usaha biasanya di perusahaan gitu kan, dia punya menggunakan web gitu, dia bisa mengentry sendiri. Nah, itu 3 moda itu kita uji cobakan ini. Kita uji cobakan. Nah, sampailah kita ya, pada katakan Direktorat Sistem Informasi Statistik yang memang mengupeni bagaimana pendataan yang efektif begitu, bahwa ya nanti KEPI tidak di semua kabupaten kali atau di ibu kota provinsi misalnya begitu kan. Nah, itu yang terus kita belajar dari apa yang gladikotor, gladi bersih yang pertama, yang kedua sampai dengan pelaksanaannya berjalan lancar begitu ininya. Nah, jadi seulang tadi kegiatannya di 2023 ini bulan Mei 2003 pendataan lapangannya, di bulan Septembernya 2003 lanjutan dari sensus pertanian, sama seperti sensus penduduk. Ada lanjutannya kan, Longpong. Dan di pertanian juga gitu. Nanti di bulan September 2023 dan tahun 2024. Kalau di September lanjutannya kita sebut dengan survei ekonomi pertanian. Survei ekonomi pertanian. Itu lanjutan ininya. Namanya survei tentu diambillah dari kerangka yang sensus tadi kan. Dan di 2024 itu terkait dengan lingkungan, terkait dengan ekonomi dan lingkungan. Nah, itu selain memang pendataan lapangan, aspek lain dari keseluruhan sensus ya, misalnya penjamin kualitas, pengolahan apa segala itu diuji cobakan ya, sehingga semua berjalan lancar, dengan lancar lah diharapkan. Jadi kayaknya persiapannya udah cukup matang ini ya Pak menuju ST 2023 ya Pak ya. Betul. Cuman saya penasaran nih Pak, kan
kan di Sumatera Utara ada Simalungun nih. Apa sih pertimbangannya kenapa milih Simalungun, Pak? Kalau kenapa ditanya itu sebenarnya ada direktorat lagi. Kita kan berbagi kan. Iya, betul. Kalau masalah ngambil sampelnya ada direktoratnya nih, pengembangan sensus dan sampel gitu kan. PMSS itu di sana ininya. Nah, kita teknis ya merancang kuesioner apa yang ditanyakan gitu kan. Nah, hemat saya kita kan belajar organisasi kan. Bener, Pak. Tentu pengambilan sampel ini juga bisa mewakili cerminan nanti untuk keadaan yang sesungguhnya ya, walaupun cuma 4 kabupaten. Dalam hal ini untuk jenis subsektor pertanian yang di Simalungun ini cukup lengkap kalau saya lihat. Gitu Simalungun dari mulai tanaman pangan, horti, perkebunan, peternakan, semuanya ada situ, gitu Pak. kan. Nah, ini kalau diambil sampel begitu kan ininya kira-kiranya bisa mewakili gitu kan. Ya, kita mau yang optimal kan. Betul. Kita ngambil sampel tapi tercapai banyak aspek gitu kan. Betul. Nah, diantaranya itu hemat saya. Jadi kenapa Simalungun, karena dia cukup lengkap dalam subsektor pertanian di Simalungun ini. Nah, kita lihat nanti mudah-mudahan gambaran ini bisa di Simalungun ini bisa mencerminkan bagaimana keadaan baik dia wilayah ataupun subsektornya gitu kan. Ini bisa mewakili, mewakili sehingga pada pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Oke, siap. Terima kasih nih, kayaknya nggak sabar nih Pak mau ST 2023. Iya. Karena kan kalau bisa dilihat kan BPS nih ada 3 sensus ya, salah satunya yang sensus pertanian ini gitu. Oke. Terima kasih nih Pak buat kesempatannya. Terima kasih udah ngomongin ST juga, ngomongin petani-petani juga gitu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan Bapak buat ngobrol-ngobrol santai nih sama-sama kita kembali. Oke, terima kasih kawan cerita. Kita akan akhiri podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye.